Di sini kami sampaikan selaku kuasa hukumnya Bu Dr. Lita Gading bahwa tidak ada yang namanya surat panggilan karena klien kami masih di luar negeri, masih melaksanakan tugas negara, yang dimana tugas negara tersebut akan berlangsung cukup agak lama ya. Kan saya selaku kuasa hukum, saya mengingatkan beliau bahwa beliau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, please sudahi. Konflik panas yang melibatkan musisi legendaris Ahmad Dhani dan seterunya, psikolog Lita Gading, lagi-lagi datang membawa kabar yang menggemparkan. Ya, pasca polisi rampung memeriksa 5 orang saksi, kini berhembus kencang sebuah kabar yang menyebut Lita Gading akan segera dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib. Sontak saja, kabar itu berhasil menjadi topik hangat perbincangan jagat maya. Namun ketika dikonfirmasi, pihak kuasa hukum Lita justru membantah dengan tegas isu tersebut. Pasalnya, hingga detik ini juga belum ada satupun surat panggilan yang datang dari pihak kepolisian kepada sang psikolog. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap kuasa hukum Lita terkait hal tersebut? Ini tadi dipertanyakan ya mengenai tentang klarifikasi berita. Pertama, apakah ada surat pemanggilan untuk Ibu Dr. Lita Gading, klien kami? Di sini kami sampaikan selaku kuasa hukumnya Bu Dr. Lita Gading bahwa tidak ada yang namanya surat panggilan. Dapat info kalau sudah surat diserahkan kuasa hukum Bu Lita, apakah benar bahwa tidak pernah ada karena klien kami masih di luar negeri, masih melaksanakan tugas negara, yang dimana tugas negara tersebut akan berlangsung cukup agak lama ya teman-teman. Kami sudah sampaikan klien kami akan tunduk dan taat pada proses hukum yang ada. Jika ada panggilan, klien kami dan kami selaku kuasa hukum akan datang. Kan saya selaku kuasa hukum, saya mengingatkan beliau bahwa beliau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, please sudahi dan fokus untuk mengurusi rakyat saja, mewakili suara-suara aspirasi masyarakat, karena beliau masih memiliki status quo adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya mengingatkan saja. Tapi apapun itu, kami akan tetap tunduk dan taat pada proses hukum yang ada. Tegas, pihak Lita Gading membantah isu liar yang menduga sang klien sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Apalagi, Lita Gading sendiri pun masih fokus memantau laju perkembangan perkaranya dengan ayah 5 anak itu. Walau tengah berada di negeri orang, Lita Gading masih saja vokal bersuara menyuarakan perlawanannya terhadap Ahmad Dhani. Berbagai macam komentar-komentar pedas dilontarkan oleh Lita Gading. Namun yang utama, ia terus menyuarakan kritik mengenai jabatan yang diemban oleh Ahmad Dhani saat ini. Pasalnya Lita Gading merasa kalau apa yang dilakukan oleh Dhani sekarang sama sekali tidak mencerminkan perilaku dari pejabat negara. Guys, kalian mau tahu nggak fungsinya anggota DPR itu apa? Salah satunya, melindungi rakyat Indonesia dari berbagai macam intimidasi dan diskriminasi. Aku nih rakyat Indonesia loh Pak, kok diintimidasi loh ya? Menggunakan apa itu pasalnya? Ayo, ngerti nggak? Aduh, jangan ngeblunder, salah lawan. Iya, statement apapun orang, wah itu salah lawan, kita nih bener kok, kita memberi edukasi, silakan.
nanti kan yang membuktikan proses hukum, dan kita tidak akan tanggapi yang begitu-begitu, ya kan, recehan lah ya. Orang karena begini, ketika orang berhadapan dengan proses hukum, itu biasanya merasa terpojok dan akan melakukan pembenaran. Gaya pembenaran ada yang kemudian gayanya seperti itu, ya, mengklarifikasi sendiri, terus kemudian membela diri, terus kemudian melakukan tadi bahwa saya nggak takut dan lain sebagainya, ya kan? Jadi, itu salah lawan dan sebagainya. Silahkan, kita orang mau ngomong apa saja selama tidak melanggar hukum, ya kita nggak larang, silahkan. Biar nanti proses hukum saja berjalan, begitu. Jadi tidak harus ditanggapi. Beliau ini kan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kami tidak mau mengganggu efektivitas beliau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat untuk hanya mengurusi masalah sepele seperti ini. Kami nggak mau lompat-lapor. Kami ingin ini sudah selesai, sudahi. Beliau fokus terhadap dirinya beliau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa mewakili suara-suara aspirasi rakyat di Senayan sana. Jadi fokus kembali kepada tugasnya, bukan fokus untuk mengurusi permasalahan yang kita anggap ini sesuatu yang tidak terlalu penting untuk diurusi, karena pada pokoknya itu kan hanya pendapat secara akademik. Hei anggota DPR RI, aku DPR RI fraksi Gerindra katanya. Aduh Tuhan, kasihan ya Gerindra seperti anggotanya seperti ini. Aduh ampun, Pak, Bapak ini udah anggota DPR, harusnya kerja untuk rakyat, jangan kerja untuk mantan terus. Sibuk klarifikasi ke sana ke sini soal mantan. Aduh Tuhan, mantan mah udah baik-baik sono, ya kan? Ini mah ribut melulu. Ngurusin rakyat, jangan ngurusin mantan terus, oke? Janganlah kayak begitu, nggak baik lah itu ya. Jadi jangan sampai dicederai lah gitu loh. Sadar nggak sih kalau kamu ini sekarang lagi memanfaatkan situasi kekuasaanmu untuk menindas rakyat? Lapor sana, lapor sini. Harusnya kamu sebagai anggota DPR itu justru melindungi masyarakat, melindungi rakyat. Bukan seperti ini caranya. Aduh, bener-bener ya, miris saya sama orang kayak begini. Tolong Gerindra, please, tindak lanjuti nih orang-orang seperti ini. Mau dibawa kemana negara kita ini? Wakil rakyat, bukan wakil dirinya sendiri. Iya nggak apa-apa, belum belajar lagi Pak, silakan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, orang kadang melawan pembenaran, saya nggak salah, ya kan? Silakan. Begitupun saya kasih saran ini, masih dipertanyakan, ini psikolog atau apa? Ya, karena kalau psikolog itu memberikan edukasi tidak akan seperti itu. Yang namanya ahli yang berpendidikan tinggi, coba lihat di pengadilan, dia selalu mengilustrasikan. Ya, misalnya saya kasih contoh, ini kalau keluarga yang divorce, anaknya harus tahan mentalnya, harus kemudian orang tuanya kompak untuk membina ya anaknya dan sebagainya. Selalu mengilustrasi, tidak spesifik menyebut nama orang, keluarga orang. Perseteruan panas yang menyeret nama Ahmad Dhani dan Lita Dading memang telah bergulir liar sampai kemana-mana. Seperti diketahui, Lita Dading pun sudah dilaporkan oleh Ahmad Dhani atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Bukan tanpa alasan, laporan itu dibuat oleh Ahmad Dhani yang merasa tidak terima atas salah satu konten unggahan Lita Gading, di mana dalam konten tersebut, Lita Dading diduga menyertakan potret dan nama putri Ahmad Dhani, yakni SA. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media,
dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Klien kami tidak tahu dilaporkan unsur pasal mana yang dilaporkan. Bahwa hal tersebut kami anggap unsur pidananya belum memenuhi. Itu anggapan kami ya. Anggapan kami kalau melihat daripada unsur-unsur video-video yang sudah ada dari klien kami. Nah, pada dasarnya itu kan kami tidak bisa melarang untuk yang bersangkutan mau melaporkan, mau melakukan upaya hukum lainnya, ya itu sah-sah saja, silahkan saja. Ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi. Katanya sampai S3, sampai dokter. Apa iya dia tidak mengerti ini? Ini nggak boleh, kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, itulah yang kita sesalkan. Itulah yang harus menjadi efek jerak ke depan. Siapapun, pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya. Tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti. Karena kan ini temuan awal, ya. Dan itu tidak main-main jeratannya, minimal 5 tahun. Ya. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan, ya, dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama. Tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk laporan. Berawal dari sebuah konten unggahan, kini sampai berbuah laporan pidana. Hal itulah yang dapat menggambarkan drama perseteruan Lita Dading dan Ahmad Dhani. Sontak saja, pro dan kontra masyarakat pun deras membanjiri media sosial. Apalagi, semua ini bermula dari aksi Ahmad Dhani yang membagikan sebuah video sindiran yang mengarah kepada sang mantan istri. Menyikapi perdebatan sengit yang semakin memanas, Denny Sumargo, selaku pihak yang pernah memberikan sarana klarifikasi kepada Ahmad Dhani pun buka suara, di mana ia mengaku dapat memahami perspektif kedua belah pihak. Hanya saja, mantan pebasket nasional itu tetap berharap bila semuanya akan berakhir dengan damai, tanpa adanya kisruh panas yang terjadi. Ya, jadi rumit, karena ini kan permasalahan masa lalu, Pak. Iya kan, akhirnya keseret A, keseret B, keseret C, keseret D kan, gitu. Dan menurut gue sih, ya gue setuju sama netizen, kayak apa yang sudah terjadi kemarin, ya sudah gitu. Tapi kan Pak Ade punya pandangan sendiri. Mungkin dia merasa, ya bagaimana ya, 15 tahun kan, dia merasa terus-terus ditekan gitu kan. Mungkin dia akhirnya pengen keluar dari tekanan itu. Ya gue ngerti juga, tapi gue juga ngerti kalau kita semua pengen perdamaian kan, gitu kan. Maksudnya biar gimana kan, pernah
punya cerita gitu loh. Itu aja sih. Saya rasa ya sudahlah, kan banyak juga komentar yang bijak lah ya, bahwa udah punya kehidupan masing-masing, katanya udah pas sama bahagia, gos ya udahlah, legowo aja ya kan gitu. Kalau kita lihat secara waras ya, kalau secara waras kita kesampingkan dulu urusan masa lalu Pak D ya kan, dengan istri dan mantan istri ya. Apapun itu nggak boleh ke anak, ya dong kalau secara waras kan. Cuma kan netizen itu siapa yang bisa kontrol gitu kan. Nah banyak kan netizen yang komen tuh gue baca, Pak D harusnya mah marahnya ke netizen kan, karena kan netizen yang ngegoreng kan gitu. Sebenarnya gue pikir-pikir ada benarnya juga sih gitu. Cuman menurut Pak D ya ini disebabkan karena ini gitu kan. Jadi gue pikir-pikir sudahlah, jangan kita terlalu ikut campur gitu, karena itu urusan mereka pribadi personal. Gue hanya sebagai wadah yang mencoba membantu, dan apabila pengen ada perdamaian di wadah gue mah wow, ayo. Iyalah, ngapain ribut-ribut ya kan? Duduk bareng, ngobrol dewasa, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, apalagi udah tahunan gitu kan. For the sake of who? For the sake of both of them, for the sake of the family, for the sake of the kids, the daughter, ya kan, segala macam. Dan gue pikir lebih banyak impact positifnya. Tapi kan hidup kan nggak semudah gue ngomong nih gitu. Tapi oleh karena itu kita doakan saja ya, kita doakan semoga semua diberi ketenangan dan kedamaian, supaya konflik dan gesekannya bisa teredam. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.